Perang Badar menjadi salah satu momentum penting bagi perkembangan dakwah Islam di zaman Nabi Muhammad. Saat itu, pasukan Muslim harus menghadapi pasukan kafir Quraisy dengan komposisi pasukan yang tidak setara. Pasukan Muslim berjumlah 313 orang melawan 1.000 orang pasukan kafir. Bukannya mundur, pasukan Muslim tetap maju menuju ke lembah Badar untuk melawan pasukan Quraisy. Atas izin Allah, peperangan mampu dimenangkan pasukan Muslim. Inilah yang kemudian menjadikan posisi umat Islam saat itu menjadi diperhitungkan setelah sekian lama ditindas. Kisah dan hikmah Perang Badar tersebut masih membekas hingga kini sebagai sejarah tak terlupakan. Di masa lalu, Nabi Muhammad beserta sahabatnya pernah merasakan masa genting saat menjalankan puasa Ramadan. Tepatnya pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, terjadi peperangan sengit di lembah Badar. Kaum Muslim saat itu harus menghadapi kafir Quraisy yang melawan, dengan posisi kekuatan militer tidak seimbang. Umat Islam saat itu hanya punya 313 orang. Di pihak lawan, sekira 1.000 orang kafir Quraisy juga sudah siap menggempur pasukan Muslim. Perbandingan kekuatan militer saat itu sangat bertolak belakang. Pasukan Muslim sebanyak 313 orang dilengkapi dengan 8 pedang, 6 baju perang, 70 unta, dan 2 kuda. Di pihak kaum kafir Quraisy telah disiapkan 1.000 orang yang lengkap dengan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Dalam keadaan seperti itu, secara logika, peluang umat Muslim untuk memenangkan peperangan sangat tipis. Namun, apakah pasukan Muslim memutuskan mundur? Tidak. Dengan semangat ketauhidan di dada mereka, pasukan Muslim tetap maju ke Perang Badar. Saat itu, Nabi Muhammad menempatkan pasukan Muslim di sumur yang berdekatan dengan area pasukan Quraisy. Atas saran dari Al-Hubab ibn Al-Munzir, sumur lain pun diblokir atau dihancurkan. Alhasil, pasukan kafir Quraisy kesulitan mengakses air. Kala kedua pasukan bertemu, pertarungan pertama dilakukan duel antara Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Duel ini dimenangkan oleh Hamzah. Duel lanjutan pun dilakukan. Pihak kafir Quraisy meminta lawan dari kaum Muhajirin ketimbang Ansar, untuk menghindari permusuhan dengan Ansar. Ali bin Abi Thalib lantas duel melawan Ubaidah bin Al-Harits. Hasilnya, Ali yang menang. Setelah beberapa duel berlangsung, akhirnya perang berubah menjadi hujan panah. Singkat cerita, peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan Muslim. Nabi Muhammad dengan cermat menerapkan strategi perang dengan satu komando. Di sisi lain, pasukan Quraisy menerapkan gaya perang Arab lama, melalui seruan beraturan dan setiap pemimpin mengendalikannya pasukan masing-masing. Keajaiban akhirnya datang berkat pertolongan Allah. Jumlah korban tewas dari pasukan Quraisy mencapai 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan. Sementara itu, jumlah pasukan Muslim yang meninggal dalam kesyahidan sebanyak 14 orang. Salah satu korban tewas dari pasukan Quraisy adalah Amr bin Hisham, Abu Jahal, yang tidak lain paman Nabi Muhammad. Salah satu pembesar kaum Quraisy penentang dakwah Islam tersebut takluk di pedang milik dua pemuda bernama Mu'az ibnu Amr ibnu Al-Jamuh dan Mu'az bin Afra. Hikmah dari Perang Badar yaitu mengajarkan kita untuk senantiasa meletakkan ketauhidan dalam posisi tertinggi. Orang yang memiliki keimanan kuat akan memastikan diri untuk meyakini bahwa pertolongan dalam berbagai masalah sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setelah kemenangan atas Perang Badar, kaum muslimin menjadi diperhitungkan sebagai kekuatan baru. Pengaruhnya semakin luas dirasakan hingga ke dunia Arab. Wallahu a'lam bishawab.